Tolong suaranya dimatiin dulu ya. Saya matikan. Woi parah kamu cu. Udah boleh diribut. Udah sopan. Anjay. Rasanya anjing banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cuttingnya siapa ini? Ahmad Maulana Pak, Ahmad Maulana. Ahmad Maulana, oke. Jumlah mahasiswanya berapa ini? Ahmad Maulana Pak. 19 ya? 20 Pak. Ada 20 orang, Pak. 20 ya? Berarti kurang 1 ya? Masih 19. Kurang 2 Pak, kurang 2. Sama Bapak kan sudah termasuk 19. Oh iya ya, oke, thank you. Pak. Itu yang di mobil enaknya, yang di mobil. Oke, kita mulai aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mungkin hari ini cukup dengan perkenalan dan juga untuk membahas kontrak kuliah dan materi kuliah yang akan disampaikan. Ini sudah baru 20 ya, kurang 1 lagi ya. Ya Pak, kurang 1 Pak, kurang 1. Ini saya minta maaf, ruangannya lagi mati lampu, jadi cuma kelihatan bayangan aja. Nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa. Iya Pak, nggak apa-apa. Kita memaklumi Pak, kita memaklumi. Biar efek. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, saya diberi mandat dari Politeknik Negeri Balikpapan untuk mengampu mata kuliah manajemen proyek. Sebelumnya kita perkenalan dulu, mungkin ini pertama kali kita bertemu. Saya coba share screen. Ini kurikulum vitae saya. Nama saya Aco Wahyudi Effendi. Lahirnya di Samboja tahun 80.
domisili sekarang di Balikpapan, yaitu di Sepinggan Pratama. Pendidikan terakhir sekarang lagi ongoing S3 Teknik Sipil di Universitas 11 Maret. Dan S2 saya dari Universitas Lambung Mangkurat, bidangnya teknik struktur. Nah, untuk pengalaman sendiri di bidang konstruksi dari 2001 hingga sekarang, saya berkecimpung di bidang konstruksi. Yang sedang digeluti sekarang adalah forensic engineer. Forensic engineer itu berfungsi menganalisis kerusakan suatu konstruksi di bangunan, jembatan, dan juga melakukan investigasi longsoran atau landslide. Selain itu juga saya sebagai tenaga ahli bangunan gedung untuk memperbantukan pemerintah Kota Balikpapan untuk ajuan IMB, izin mendirikan bangunan. Selain itu bekerja sebagai anggota Kortim Balai Besar Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional untuk wilayah Kaltim. Kalau pendidikan sendiri, saya pengajar di Uniba tahun 2007 hingga 2009, lalu di Untri 2013 hingga sekarang, dan di Poltekba sendiri dari 2017 hingga sekarang. Status saya di Poltekba adalah dosen industri. Jadi dosen yang di-hire dari tenaga ahli atau profesional yang sudah lama berkecimpung di bidang konstruksi. Untuk organisasi, saya pernah menjabat sebagai sekretaris Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia untuk wilayah Kaltim. Nah, untuk kontak person, mungkin kalau nomor HP sudah tahu semua. Nanti silakan jika ada pengen bertukar pikiran mengenai pelajaran atau dunia konstruksi, bisa langsung japri atau di grup yang sudah ada. Dan ini alamat email saya, silakan dicatat. Oke, itu sekilas mengenai saya. Mungkin saya pengen mengenal satu persatu dari kalian. Jadi nanti yang namanya disebutkan, saya minta informasi alumni dari mana, dulu waktu SMA atau STM-nya di jurusan apa, alasan masuk sipilnya bagaimana. Mungkin saya mulai dari Muhammad Yusuf Takwa. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ya. nama saya Pak. Saya sering dipanggil Yusuf. Saya dari alumni SMA Negeri 8 Balikpapan, jurusan IPA. Alasan saya masuk sipil karena saya orangnya suka pelajaran yang hitung-hitungan Pak. Terus tertarik juga di dunia desain. Oke. Terima kasih Yusuf. Selanjutnya ada Eti Herawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Herawati. Asal sekolah saya SMK Inedongwa, jurusan akuntansi. Oke, alasan masuk sipil. Rekomendasi Rekomendasi ya. Dari teman. Oh gitu. Atau ikut-ikut teman ya? Enggak ada Pak. Enggak ada. Dari tetangga. Tapi sudah tahu bayangannya teknik Dari sipil. kakak tingkat. Tetangga itu bukan teman. Rekomendasi dari kakak tingkat di Poltek, Oh, jurusan sipil. Parah Eti, mau jujur Ti, kalau dari tetangga. Dia tetanggaku juga. Oh iya benar. rasanya itu. Apa ini? Bener weh. Oke, terima kasih Mbak Eti. Iya, sama-sama Pak. Selanjutnya ada Ahmad Julianur. Ahmad Julianur, ya. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Julianur. Saya lulusan Madrasah Al Negeri 1 Balikpapan, jurusan akuntansi. Tinggal saya di Serobong, belakang gereja Pak. Oke. Alasan masuk sipil? Alasan masuk sipil karena keinginan saya sendiri Pak.
keinginan. Tapi sudah tahu ya, maksudnya ada gambaran bahwa sipil tuh Tahu, kerjanya Pak. seperti ini. Sudah ya. Oke, Oh, sudah tahu, Pak. Oke, terima kasih Ahmad. Selanjutnya ada Jakiyah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Jakia Nabila Putri Herlambang. Saya alumni SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, jurusan IPA. Saya ngekos di kilometer 8. Oke, alasan masuk sipil? Alasan saya masuk sipil karena keinginan sendiri, memang udah dari lama memang mau masuk ke sipil. Tapi sudah tahu informasi mengenai bidang teknik sipil ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Jakia. Selanjutnya Iya, sama-sama, Pak. Amelia Palipadang. Amelianya mana ini? Iya, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, silakan. Mel, mana Mel? Mel kamera. Kamera Mel, parah kamu Mel. Ya, kameranya mana? Ya. Oke. Iya. Manis. Perkenalkan, nama saya Amelia Palipadang dari SMA Kartika 51 Balikpapan, jurusan IPA. Jurusan apa lagi? Alasan masuk sipil. Alasan masuk sipil karena kemarin terlempar dari itu apa? Perbankan keuangan. Bisa terlempar gitu ya? Iya, Pak, gitu sudah, Pak. Kasihannya udah kecil. Gitu sudah. Oke, terima kasih Amelia. Oke, sama-sama, Pak. Selanjutnya ada Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Saya lulusan dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton. Oke. Jadi linear. Alasan saya masuk teknik sipil itu melanjutkan, ya? Sudah linear berarti ya? Insya Allah. Ya. Ini yang cuttingnya ya? Ahmad Maulana ya? Iya, siap Pak. Oke, terima kasih Ahmad Maulana. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya ada Novita Wafik. Kan nama Novita Aziza. Saya masuk sipil sebenarnya lempar dari jurusan yang pertama, jadi keterimanya di Poltek. Berarti banyak yang terlempar berarti ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis, asal sekolah SMA Negeri 5 Enrekang, jurusan IPA. Alasan masuk sipil karena rekomendasi juga dari cutting yang udah di sipil duluan, sama dari guru juga. Terus dari pembangunan juga kan lagi meningkat nih Pak, jadi lebih banyak lowongan kerja gitu. Oh iya, benar-benar. Apalagi Balikpapan sekarang ada penanganan mengenai zona IKN, jadi mungkin itu akan banyak diperlukan tenaga ahli, tenaga sipil di daerah tersebut. Iya, terima Pak. kasih Denis. Selanjutnya ada Aldiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Aldiansyah, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Balikpapan, jurusan Administrasi Perkantoran. Ya, alasan masuk sipil? Suaranya putus ya. Rekomendasi dari keluarga. Keluarga ya. Oke, terima kasih Aldi. Ya, Pak. Selanjutnya ada Arya Ade Putra. Lagi nyetir itu ya? Iya, Pak. Ya udah. Mohon maaf, Pak. Soalnya lagi orang tua Oke. ke bandara, Pak, mau pulang kampung. Ya, dilanjut aja nyetirnya. Saya Hati-hati. pelan-pelan ya, Pak. Udah jelajah ya, pelan-pelan ya, Pak. Ya udah lanjut. Pelan-pelan. Dilanjut aja. Oke. Makasih, Pak. Mohon maaf, Pak. Selanjutnya ada Baso Alip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baso Alip Nur Salim, lulusan dari SMA Negeri 2 Balikpapan, jurusan IPA. Alasan saya masuk sipil sih Pak, karena rekomendasi orang tua yang setelah dipertimbangkan juga kan, Kaltim juga lagi ada pembangunan, jadi ya masuk sipil juga, terus ada paman juga yang bisa bimbing saya, karena paman juga ambil jurusan sipil waktu masih kuliah. Oke, terima kasih Baso. Ya Oke, Pak, ada terima kasih. Hairul Fikri. Ya, Hairul Fikri. Ya, Pak, saya, Pak. Yap. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri. Saya lulusan dari SMK Pangeran Antasari Balikpapan, jurusan Teknik Mesin. Saya karena ya terlempar juga Pak dari mesin. Oke. Tapi sudah tahu bidang Sudah, sipil seperti sudah tahu, apa? Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke. Kayaknya artis kelas ini ya. Oke, terima kasih Hairul. Selanjutnya ada Ya, Pak, sama-sama, Pak. Nisa Hani Rahmawati. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Khairunnisa Hani Rahmawati, asal sekolah SMA IC Penajam Pasir Utara, jurusan IPA. Alasan masuk teknik sipil, saran dari orang tua. Oke. Terima kasih Nisa. Selanjutnya ada Devita Nur Sulaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sipil karena keluarga juga ada yang bekerja di bidang pembangunan, ingin merasakan. Oke, Devita, terima kasih. Lalu ada Halid Patur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halid Patur Rahman. Saya dari Madrasah Aliyah Negeri Penajam. Alasan masuk teknik sipil karena keinginan sendiri. Oke, terima kasih. Lalu ada Kiki Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Lestari, asal sekolah dari SMA Negeri 9 Balikpapan, jurusan DS. Alasan saya masuk teknik sipil karena terlempar dari pilihan jurusan pertama. Oke. Di sini kelasnya banyak yang terlempar dari pilihan pertama. Kenapa sih alasannya tuh harus kayak gitu? Putus.
Oke, selanjutnya Enggak, maksudnya Muhammad Kufi. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wipi Pendi, asal sekolah SMK 4 Tanah Grogot. Alasan masuk teknik sipil karena rekomendasi orang tua. Oke, terima kasih. bote, Iya betulan loh. bohong. Selanjutnya ada Novendo. Upi parah bote-bote, Upi parah bote-bote. Perkenalkan, nama saya Novendo, asal sekolah SMA Negeri 6 Balikpapan. Alasannya masuk sipil karena menyukai dunia lain. konstruksi, Pak. Oke. Terima kasih Novendo. Muhammad Yusuf Takwa. Sudah tadi ya? Ya, tadi Pak pertama Pak. Oke. Pertama. Thank you. Sekarang Nur Hidayat belum Pak. Saya Nur Hidayat, belum Pak, saya belum. Saya Anita Pak. Oke. Sama Taya Pak belum. Siap, siap. Orang tua Pak, saya Pak. Nur Hidayat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya dari alumni SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Teknik Konstruksi Batu Beton. Alasan masuk sipil ingin meneruskan dari sekolah. Oke, terima kasih. Saya. Bote. Yang terakhir Taya ya. Noro. Ya, baik. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tayanita, asal sekolah SMA Kartika 51 Balikpapan, jurusan IPA. Alasan masuk sipil, emang dari SMA mau kuliah jurusan teknik. Oke, terima kasih Taya. Benar Taya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kita masuk ke kontrak kuliah kita nanti. Mungkin kalau secara standar Poltekba itu sudah ada diikat ya, maksudnya dikunci harus seperti apa. Ini saya cuma mengingatkan. Ini saya coba share screen. Nah, ini kontrak kuliah kita seperti biasa. Untuk penilaian itu ada sikap, tugas, presentasi, UTS, dan UAS. Ini secara standar. Jadi dari sikap sendiri kita nilai 5%. Untuk tugas atau kuis pun nanti 20%. Jika ada presentasi kita nilai 15% dari nilai presentasinya. UTS dan UAS secara standar itu adalah 30%. Dan untuk kehadiran mahasiswa minimal adalah 90% dari 16 kali pertemuan, dan kehadiran dosen minimal 95% dari 16 kali pertemuan. Mungkin ini yang perlu dicatat. Apa ada yang mau mungkin masukan atau seperti apa? Silakan dibahas di sini. Untuk karena kita masuknya jam 11.20 ya, jam 11.20 nanti. Iya Pak. Nanti akan saya share materi di BLP-nya dan absen silakan dari jam 11.20 sampai jam 12 nanti itu materi dipelajari dan absen. Nanti jam 1 setelah istirahat kita akan ada perkuliahan online-nya, mungkin menggunakan Zoom atau nanti yang kalau di kelas sebelah pakai Google Meet. Nanti kita bisa bahas di grup. Ya, mungkin ada masukan mengenai pola perkuliahan kita. Atau memang setuju seperti itu?
Setuju, Pak. Oke, terima kasih. Setuju, Pak. Nah, ini saya coba share mengenai materi yang secara garis besarnya yang akan kita pelajari. Nah, ini materi kuliah kita nanti. Pertemuan selanjutnya adalah pengertian mengenai administrasi dan manajemen proyek, perbedaan tujuan dan pendekatan manajemen. Ini secara umumnya. Setelah itu kita akan masuk ke materi manajemen proyeknya, unsur-unsur apa aja yang ada, dan sarana-sarana dari manajemen suatu proyek. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai prinsipal, perencana, dan kontraktor. Ini adalah insan-insan yang akan bekerja di dalam suatu proyek. Jadi ada prinsipal atau owner yang sering kita biasa dengar. Kalau di pemerintahan biasanya di dinas itu ada PU, ada dari Diknasnya itu prinsipal. Perencana ini biasanya masuk di konsultan atau pihak ketiga, itu yang melakukan perencanaan desain, dan kontraktor yang mengaplikasikan hasil dari perencanaan. Selain itu ada juga namanya pengawas. Pengawas biasanya include di perencanaan. Nah, selain pengertian, kita akan mengetahui bagaimana hubungan kerja antara tiga divisi ini. Jadi hubungan kerjanya prinsipal pada perencana bagaimana, prinsipal dan kontraktor itu bagaimana. Di situ akan ada kewajiban dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lingkup kegiatan proyek konstruksi. Lingkupnya seperti apa, nanti breakdown pekerjaannya seperti apa. Misalnya pekerjaan tanah, itu akan kita breakdown, ada galian, ada timbunan, dan lain-lain. Baru teknik pelaksanaannya seperti apa, itu akan dibahas di pertemuan 4. Nah, di dalam sebuah proyek itu pasti akan ada namanya gambar BESTEK, RKS, daftar harga bahan, upah, dan hingga namanya. Jadi satu kesatuan disebut RAB. Jadi satu kesatuan daftar harga, upah, dan analisa ini itu adalah di dalam dokumen RAB. Nanti kita akan membahas masalah dokumen ini. Dokumen ini hasil dari perencanaan. Jadi nanti perencanaan akan mengeluarkan gambar BESTEK, RKS, daftar harga bahan, hingga menjadi sebuah RAB. Nah, selanjutnya dari pelaksanaan itu kita akan memerlukan bagaimana memanajemen sebuah pekerjaan. Nah, itu nanti dituangkan dari bagan balok, jalur kritis, dan kurva S. Ini yang akan mengontrol pekerjaan kita. Jadi jadwal pelaksanaan dibuat di sini. Nah, pada saat pelaksanaan nanti akan ada namanya administrasi proyek, laporan-laporan yang akan dibuat, serta bagaimana melakukan dokumentasi dan melakukan monitoring terhadap mutu. Nah, nanti di pertemuan ke-8 kita akan UTS dari materi 1 sampai pertemuan 7. Nah, selanjutnya nanti setelah UTS kita akan masuk materi lagi mengenai pengertian perencanaan SDM. Pengertian perencanaan SDM ini bagaimana meng-hire orang-orang yang akan ikut berkecimpung dalam proyek. Misalnya meng-hire site manager, quality engineer, quantity engineer, surveyor, drafter, dan pengawas, serta bagaimana meng-hire tenaga terampilnya, misalnya kayak tukang, mandor, dan pembantu tukang. Ini akan kita bahas di sini. Nah, di setiap proyek itu pasti akan ada sebuah masalah. Nah, sebuah masalah itu nanti kita akan mempelajari bagaimana mengendalikan permasalahan di sebuah proyek. Misalnya waktu kita terlalu molor, nah, jadi bagaimana caranya mengontrol untuk sesuai dengan kondisi waktu yang telah direncanakan. Selanjutnya ada
proses pengelolaan finansial. Finansial ini berarti berhubungan dengan keuangan perusahaan. Bagaimana mengelola keuangan perusahaan agar proyek ini tidak terhambat dan selalu berjalan dengan mulus. Selanjutnya ada nilai, biaya, dan fungsi, ada teknik rekayasa nilai. Ini adalah bagaimana cara menilai sebuah item pekerjaan yang bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada rencana mutu proyek. Ini adalah biasanya tim quality engineer bagaimana menilai mutu sebuah, misalnya beton, mereka akan harus melakukan misalnya pembuatan job mix, pengetesan beton pada saat umur yang ditentukan, bagaimana menentukan material yang boleh digunakan, itu di rencana mutu. Nah, untuk proses pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya harusnya di awal, tapi ini kita akan bahas di pertemuan 14 supaya sudah begitu mengenal item-item yang ada di manajemen proyek. Untuk masuk ke sini kita sudah agak mudah. Proses pengadaan barang dan jasa sendiri sebenarnya dilakukan oleh principal atau owner. Jadi nanti bagaimana cara melakukan lelang, persyaratan apa yang digunakan, klasifikasi pelaksana yang boleh itu seperti apa, itu nanti akan dibahas di sini. Nah, selanjutnya ini adalah monep proyek. Ini untuk monitoring kegiatan proyek, apakah sudah sesuai dengan standar yang diinginkan perencana atau tidak, apakah waktunya sudah tepat waktu atau tidak. Nah, ini akan dibahas di monitoring dan evaluasi. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke UAS. UAS ini materinya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Jadi ini materi yang akan kita bawakan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin untuk materi apa ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Pak, itu materinya nggak ada di BLP nggak, Pak? Ada, nanti di update di BLP nanti. Iya, Pak. Oke. Nanti juga di BLP hasil dari pertemuan daring ini saya rekam dan saya lampirkan di BLP. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian pengen melihat hasil rekaman, dan ini pun sebenarnya lagi direkam, jadi lagi live, kalian bisa lihat untuk mereview pelajaran yang sudah kita sampaikan. Jadi nanti pertemuan selanjutnya jika ada yang kurang jelas bisa lihat di hasil rekaman di BLP. Jika masih kurang jelas, kita bisa saling sharing di grup. Jadi grup WA itu fungsinya untuk saling sharing, bertanya jika ada yang kurang jelas pada saat pelaksanaan belajar mengajar. Baik, Pak, kasih, Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin untuk pertemuan awal ini kita akhiri sampai di sini dulu. Saya terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian sediakan untuk mengikuti mata kuliah saya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa kita saling berinteraksi di grup WA ya. Nanti silakan bertanya atau ada yang ingin ditanyakan silakan di grup WA. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto, Kakak. Hah? Dadah guys. Mau terus foto. Ya, kenapa sih repot lo? Sudah di Arya belum perkenalan. Arya belum perkenalan. Ya, Arya belum perkenalan. Arya kamu Parah Arya parah.
Arya Pak. ngecek. Iya, Pak. Arya sengaja itu lama-lama itu Pak. Arya pas sengaja itu Pak dibawa lambat-lambat. Lari 20 aja mobilnya itu Pak. Sudah parkir itu mobilnya ya. Hati-hati. Apa dia maksudnya mobil? Hati-hati Arya. Waktu kita nggak ada yang tahu ya. Astagfirullahaladzim, teman-teman apa kalian ini? Hati-hati ya, firasatku buruk ya. Ya kas kunci. Parah memang teman apa ini? Kan enggak boleh berkendara sambil bawa HP. Melanggar aturan itu. Silakan dilanjut ya. Memang berinteraksi. Ya Pak. Oh ya Pak. Dadah Pak, see you. Ya Pak. Pasti so asik banget Irul. Alainya kamu, Hirul. Nikah, bye. Raja telat. Bukan raja telat. Besar ini. Oh. Arya para. Perhatikan jalan ya, jangan liatin HP. Nanti aja HP-nya keluar sudah kamu. Parah. Dan perhatikan apa? Kamu udah saya liatin Bila terus ya. Bila aku aja yang liatin. Ku tunggu kamu. Aku liatin Nur aja nah. Nur seksinya nah. Liatin Nur seksinya. Apa? Liatin Nur seksinya. Ki amat jam-jam aja. Nur ganteng parah cu. Ki kasih lihat mukamu tuh Naki. Aku mau lihat tuh Naki. Dia kangen sama kamu Ki. Mana Ki? Ki, kasih lihat mukamu Ki. Ah. Mel dia Mel eh. Oh. Sopan, Kiki nggak sopan, parah kamu Ki. Bentar nih Ki muncul. Aku lagi. Siapa yang Ki? Aku terus. Ada siapa Lan di kos Lan? Tanya-tanya kamu. Ada Ketaya, ada Yusuf, ada Mbak Bel, ada aku, ada Ica. Parah Denis sudah dianggap. Parah kamu Lan, Denis sudah dianggap. Denis. Sampai jam segini kan belum anak kelasku. Kalau itu Cak, kamu udah bisa screen kah? Kamu nggak bisa screen kah? Screen itu semuanya. Dah, cepat screen kan. Iya. Udah tanya. Itu semuanya kah? Semuanya. Percaya Nur mau di screen Nur. Matamu Nur. Kok kamu pakai baju kaos nih? Parah dah sopan Nupi. Sakit aku kanan kiri beda-beda aku dengar anjing. Tega. Sudah. Screen aja lagi. Kau sini dulu. Ini yang screen-nya, bukannya bagus-bagus ya. Kan guys, bagus guys. Nur. Yang dibalik barang yang berharga. Udah kaca. Oke. Ada barang berharga kata. Santai aja mat. Aman tegas. Lu mat. Oke semua, sekian, terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman mat. Kuliah Bacot. Ketemu lagi geng. Sebentar Senin. Bye. Orang sudah disuruh lift, nggak mau lift. Masing-masing dia maunya terus. Jangan lupa ya gambarnya buat Esti. Ya, mau anu kelola Bab. Halid, bos Halid. Kan di WC kayak itu. Hah? Lagi berak. Bisanya orang berak lagi. Gimana kan? Berak. Lagi Paris nah. Berak caca kamu Lid. Parah Halid.
Ini masih ada uang 5.000 situ tadi ada. Di mana kami ya? Mbak mau pergi ke Jepang aku. Bosan aku. Bosan aku di Indonesia. Titip anu. Apa yang ikan dari masak itu? Ikan yang dari masak. Ikan apa? Ikan Iya. lele. Bisa dimasak. Anu, sushi. Udah cocok perutku. Kita biasa makan mie. Lambung sembarang aja ini lambung. Nah, yang penting makan. Mau telur. Ya aku tuh apa ya nong tega pulau penggilik bandar. Ya sudah. Main nono pinai ayo bekas lah. Ini Bapak.